Oke, kami ucapkan terima kasih semua listeners untuk Anda yang sudah berpartisipasi, mungkin juga sambil menyimak gitu ya siaran kami, baik dalam perjalanan ataupun mungkin di rumah atau bahkan di kantor. Ini adalah Smart Happiness perdana ya di tahun 2024. Semoga menjadi insight yang menarik dengan topik New Year, New You. Kita langsung cicil bacakan ya Pak Arfan ya, karena Ya, cukup silakan, Audrey. lama ini yang masuk pagi hari ini. Kita awali dari Pontianak, dari Pak Alex Andaro. Di tahun 2024, Pak Arfan, kita harus lebih optimis, lebih baik lagi dari tahun 2023. Dan juga harus kuat menghadapi tantangan jatuh dan bangun lagi di tahun ini. Jangan pernah menyerah di tahun 2024. Terima kasih. Selanjutnya, kalau dari Ibu Laniwati di Metro, selamat pagi di Lampung ya tepatnya. Tahun baru saatnya membuat goal setting untuk tahun ini supaya hidup lebih terarah dan juga fokus pada apa yang ingin dicapai. Ada lagi dari Pak Rusdi. Tahun baru 2024, negara 62 plus 62 ini akan punya presiden baru. Semoga rakyatnya pintar memilih pemimpin yang beramanah dan beretika untuk Indonesia. Ada satu lagi Pak Arfan yang menarik nih ya. Dari Pak Karmoses, selamat tahun baru. Mungkin ini masukan gitu ya. Kayaknya lebih menarik kalau judulnya tadi New Year or New You. Karena sebenarnya setiap hari itu pasti baru. Namun yang pasti apakah kita udah jadi baru dari segala jenis sisi kehidupan. Karena yang belum pasti apakah kita siap nih ya untuk berubah ataupun menjadi baru. Monggo Pak Arfan silakan direspon. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berkontribusi ya dengan mengirimkan WA ke acara kita pada pagi hari ini. Jadi menjadi baru itu adalah sebuah kebutuhan gitu. Itu yang ingin saya garis bawahi sesungguhnya teman-teman ya. Menjadi baru itu adalah sebuah kebutuhan karena manusia itu selalu tertarik dengan sesuatu yang baru ya. Nah, seringkali juga kita merasa sulit gitu. Menjadi baru itu gimana sih caranya? Wong saya udah seperti ini. Sulit itu adalah karena kita terlalu terikat dengan masa lalu gitu. Hmm. Dan sudah mendefinisikan diri kita. Misalnya ada orang yang mendefinisikan dirinya sebagai, oh saya suka mengeluh misalnya. Oh saya orangnya selalu nggak bisa misalnya. Oh saya orangnya pesimis. Itu Anda di masa lalu gitu. Anda yang di hari ini itu masih nol gitu. Kita tuh ketika kita membuka tahun yang baru itu, bayangkan kalau Anda beli buku, Audrey. Oke. Kalau Audrey beli buku tuh bukunya masih kosong gitu. Buku Mhm. kosong gitu loh. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama buku yang kemarin. Yes. Buku buku yang namanya 2023 itu sudah penuh kita isi. Mhm. Sampai di 31 Desember udah penuh, udah habis gitu. Udah nggak ada halaman yang tersisa. Sudah tidak ada lagi halaman yang tersisa yang masih kosong di buku itu. Ya sudah, buku itu kita simpan, tempatkan dalam memori kita, ambil pelajarannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, tahun 2024 ini bukunya masih buku baru lagi. Ya, hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 12 ya, tanggal 12 Januari. Itu buku 12 Januari itu pagi ini masih kosong tuh. Mhm. Nah, kita lah yang menulis. Pagi ini teman-teman mengikuti pembicaraan kita di Smart Happiness. Mulai itu menulis buku lagi. Hari ini mau ngapain. Jadi, makanya saya selalu bilang, masa depan itu kita mau nulis apapun itu nggak ada hambatannya gitu. Ya. Jadi jangan mendefinisikan diri kita tuh dengan diri kita yang kemarin gitu. Mhm. Tiap hari itu adalah lembaran baru yang masih kosong. Kita mau nulis apapun, terserah kita. Nah, cara menulis apapun adalah apa? Kita melakukan hal yang berbeda dengan hal yang kita lakukan kemarin, gitu. Itu aja, lakukan hal yang berbeda. Kalau kemarin kita jarang senyum, misalnya gitu ya. Oke. Contoh nih ya, kemarin kita jarang senyum. Sekarang banyakin senyum, udah jadi orang yang beda. Ya, orang bilang, oh si Audrey dulu pelit senyum gitu ya. Oh sekarang Mhm. Audrey jadi ramah ya. Kenapa Audrey jadi ramah? Kan beda ya. Betul. Audrey mendadak jadi orang yang ramah. Kenapa? Karena murah murah senyum, banyak banyak senyum. Mhm. Kalau kemarin kita kalau ketemu orang ya, kalau papasan sama orang, misalnya di lift, ya kan kalau ke kantor kita naik lift ya, Pasti ya. papasan Ha. sama orang ya kalau nggak kenal ya udah gitu ngapain gitu kan. Nah sekarang kenal nggak kenal kita papasan dalam lift kita senyum gitu. Oke. Kita udah berubah loh. Ya. Seketika itu juga berubah dari orang yang jutek menjadi orang yang murah senyum, orang yang ramah. Ah, Kemudian, si Audi kok ramah ya sekarang gitu. Orang-orang pada ngomong gitu gitu. yes. Jadi segampang itu gitu. Jangan kemudian kita
untuk berubah menjadi orang yang baru, kita berat-beratin diri kita dengan mengatakan, saya itu orangnya memang tertutup, Hmm, saya itu orangnya memang pesimis, saya itu emang orangnya emang nggak suka bergaul. Itu Anda yang kemarin, itu benar, itu benar. Tapi itu Anda yang kemarin, udah selesai. Anda oke. yang sekarang, kemarin nggak suka bergaul, sekarang bergaul dong, cari temen dong, gitu. Ya, jadi segampang itu sebetulnya untuk bisa berubah. Tinggal Anda mau apa enggak, itu aja. Oke. Nah, pastinya dalam proses berubah itu kita juga harus bisa menilai dulu ya Pak Arfan ya, masa lalu kita itu seperti apa. Nah, ini apakah sudah terlambat nih kalau misalnya teman-teman kemarin belum belum punya waktu yang khusus gitu ya untuk melihat apa sih yang harus dirubah dari diri saya di tahun 2024 di momen-momen mungkin minggu-minggu kedua lah ya di tahun 2024 ini Pak Arfan dan faktor apa aja yang harus kita nilai yang harusnya jadi perubahan yang baik di tahun Ya, 2024. kita tuh seringkali begitu juga tuh Audrey, Hmm, cari waktu gitu. iya. Saya mau cari waktu dulu deh gitu ya, mau cari Oh, waktu dulu untuk merenung, saya itu tahun lalu kayak apa, kemudian kita pikirin kelamaan gitu. oke. Kelamaan gitu. Dan kita juga udah jadi kayak beban gitu. Ini sesuatu yang berat nih. Kalau Anda mau cari waktu untuk memikirkan diri Anda mau jadi yang baru itu seperti apa, Anda nggak akan pernah menemukan waktu. Mhm. Cari waktu nanti weekend deh. Weekend udah keburu capek deh nanti deh. Akhirnya nggak akan pernah ketemu sampai habis tahun 2024 ini. Jadi Anda bisa lakukan saat ini juga loh. Ya. Oke. Sekarang coba nih. Ya. Coba Anda lihat apa tiga hal Mhm. yang terjadi di tahun 2023 yang kemarin-kemarin terjadilah ya, yang membuat Anda itu kurang bahagia misalnya. Oke. Gitu ya. Kalau saya nih contoh nih, ini saya ambil Oke. contoh saya deh ya. Oke, Pak Yang Arfan. membuat saya kurang bahagia itu karena saya suka tergesa-gesa gitu. Suka Buru-buru. terburu-buru gitu. Terburu-buru itu kenapa? Terburu-buru itu karena saya pingin on time. Yes. Karena yang namanya orang yang profesional itu kan harus on time, Fine. gitu ya. Nah, tetapi saya itu seringkali, saya selalu berusaha untuk on time. Tetapi saya seringkali mepet gitu, waktu itu mepet gitu. Mhm. Jadi kalau waktu dari rumah ke kantor itu waktunya 30 menit, saya mesti sampai di kantor jam 7, Oke. saya baru berangkat dari rumah jam Setengah tujuh. setengah 7. Oke. Mepet waktunya. Saya Ya. seringkali sampai kantor jam 7, tapi kadang-kadang juga telat gitu. Tapi apa yang terjadi itu terlalu mepet. Ya. Mungkin waktu di jalan 30 menit itu terlalu mepet gitu. Nah, sehingga saya tidak bisa menikmati gitu ya apa yang terjadi di perjalanan. Karena pikiran saya sudah dipenuhi oleh jadwal ketika sampai di kantor. Maka yang saya lakukan tahun ini, saya pengen jadi orang yang berbeda deh gitu. Mhm. Itu aja. Kemudian saya bilang, oke, apa ya? Namanya apa ya? Oh, itu yang namanya mindfulness. Jadi saya akan meluangkan waktu 10 menit saja ya, lebih Mhm. awal. Jadi kalau tadinya itu saya harus nyampe di sebuah tempat itu jam 7, saya setengah 7 baru berangkat. Mulai tahun ini karena saya ingin lebih menikmati hidup, pingin bisa tarik napas, pingin bisa tengok kanan tengok kiri, melihat apa yang sedang terjadi gitu ya. Mhm. Maka saya berangkat 10 menit lebih awal. Jadi Oke. kalau tadinya berangkat kantor setengah 7, sekarang berangkat kantor jam 6 lewat 20. 40 menit. Ya. Ternyata Audrey, dengan hanya 10 menit saja perbedaannya luar biasa gitu. Oke. Jadi lebih seger, jadi lebih bisa menikmati, jadi lebih bisa mindful gitu. Ya, Mhm. lebih bisa menikmati semua yang saya lakukan itu dengan penuh kesadaran gitu. Ya. Biasanya nggak terlalu aware, kenapa? Karena buru-buru gitu. Itu baru baru satu hal itu. Nanti Ya. ada lagi hal yang kedua, misalnya nih contoh, saya Oke. ada orang yang perfeksionis gitu. Mhm. Perfeksionis itu sampai hal-hal yang detail-detail dipikirin, dan itu akhirnya membuat saya pusing sendiri gitu. Mhm. Ya, itu sih bagus-bagus saja ya, bagus-bagus saja dalam pengertian kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu ya kepada siapapun yang menjadi customer kita. Tetapi ketika terlalu perfeksionis akhirnya membuat saya frustrasi gitu. Karena seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, sekarang tahun ini saya ingin melakukan perubahan gitu. Yang paling penting itu bukan perfeksionisnya, tapi saya akan melakukan yang terbaik gitu. Itu aja. Nah, kalaupun kemudian terjadi di luar dugaan ya, di luar yang saya rencanakan, ya ya nikmati saja itu gitu ya sebagai sebuah sebuah kenyataan hidup gitu. Nah, Mhm. dengan dua hal itu saja saya bisa menjadi orang yang berbeda loh tahun ini daripada saya di tahun sebelumnya gitu, Audi. Oke, jadi kalau kita kadang ngomongin tentang
perubahan di tahun baru kan kadang suka terlalu besar ya. Justru itu sesimpel itu pun bisa membuat kita lebih bahagia ya, Pak Arfan ya. Iya, Dengan terlalu mau cari waktu dulu, nggak akan pernah ketemu waktu. Saya mau merenung dulu, nggak akan pernah gitu. aha, aha. Lihat, lihat aja apa Oke, tiga hal yang seringkali membuat kita susah. Udah itu aja. Kalau oke. saya tadi kan, satu suka buru-buru, dua Mhm. terlalu perfeksionis, bisa sehingga Ya, akhirnya jadi seringkali frustrasi dalam hidup. ya, Nah, ya. tiga mungkin apa lagi nanti? Mhm, mhm. Tiga Oke, aja. tiga. Lakukan tiga yang berbeda hari ini. Mhm. Tuh. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak kan kita juga, apa ya, sulit ya untuk menyesuaikan pace-nya gitu ya dari tahun lalu atau ke tahun depan, atau seperti apa, Pak Arfan? Kalau terlalu banyak, akhirnya nggak fokus gitu. Oke, Kalau nggak bisa tiga, dua aja deh gitu. Saya ya. nggak bisa tiga nih, dua aja deh. Saya nggak bisa dua nih, Mhm. satu aja deh. Satu aja. Dengan Oke, melakukan satu hal saja, misalnya saya tadi ya, saya ingin menjadi orang yang lebih mindful. Apa itu oke. mindful? Menikmati segala yang saya alami sepanjang perjalanan itu sebagai sesuatu yang saya lakukan dengan penuh kesadaran gitu. Mhm. Body, mind, and soul di satu tempat. Nah, kalau itu aja, satu itu aja saya bisa lakukan di tahun ini, saya udah jadi orang yang berbeda dengan Arfan yang kemarin. Yes. Itu aja. Jadi, kalau nggak bisa tiga, satu aja. Ya. Kalau nggak bisa, satu pun nggak bisa, Wow, salah dengan pertanyaan diri ya. Anda gitu aja deh. Ya. Ini menjadi pertanyaan juga besar untuk kita semua. Tapi yang pasti nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Arfan karena memang kalau ngomongin tentang tahun baru kita pengennya ya kayak kata Pak Arfan gitu ya punya habit yang baru. Tapi terkadang sering banget gitu ya kita hangatnya di depan aja gitu ya karena ngerasa ya masih semangat baru aja gitu. Lama-kelamaan biasanya memudar. Nah, ini apa yang membuat semangat kita tuh pudar gitu ya dalam berubah di tahun yang baru. Setelah ini kita akan bahas dan juga small listeners jangan kemana-mana. Satu sesi terakhir kita masih ngobrol bersama dengan motivator nasional and leadership kesayangan kita Pak Arfan. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart FM Business and Inspiration. Kembali lagi small listeners dalam Smart Happiness. Kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Bicara tentang New Year, New You. Dan sebelum kita bahas kenapa kok kadang gitu ya di tahun baru semangat kita tuh apa ya ngegas di awal lama-lama turun gitu ya. Tapi yang pasti kita bahas lagi nih beberapa respon dari channel YouTube kita. Kita ke Fokus MU. Terima kasih Pak Arfan dan Mbak Audrey, program ini terus on air 2024. Terima kasih, semoga tetap bermanfaat untuk Anda semua, small listeners. Dan Amin. juga dari Pak Hilmi Aunu, Pak Arfan, kenapa ada orang yang nggak punya target untuk tahun baru ya, yang punya prinsip hidupnya mengalir aja gitu. Nah, ini apakah baik untuk kita mengawali tahun dengan prinsip let it flow? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Orang yang punya konsep let it flow itu eh, sudah punya konsep, sudah punya mindset yang benar dulu gitu. Oke. Jadi itu udah lompat gitu. Kalau let it flow itu udah sampai pada wisdomnya gitu ya. Mhm. Let it flow itu udah punya planning gitu. Nah itu seringkali kita salah ya. Let it flow tapi nggak punya planning. Ya. Kalau let it flow nggak punya planning tuh selalu saya katakan tuh seperti air mengalir. Mhm. Air mengalir ke tempat yang lebih lebih rendah. Jadi let it flow boleh saja, tapi catatannya adalah Anda punya planning dulu. Anda punya planning, tentukan Anda mau jadi apa. Anda mau diri Anda yang seperti apa di tahun ini gitu. Nah, setelah kita menentukan apa yang ingin kita capai, kita ingin jadi apa, setelah itu let it flow. Jadi Mhm. let it flow itu sudah konsep yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau let it flow itu tidak ada dasarnya, yaitu perencanaan hidup, maka kita nggak akan jadi apa-apa dengan let it flow gitu. Itu Oh, Audrey. yes, yes. Justru konsepnya banyak dari kita kebalik gitu ya. Let it flow aja, mau jadi apa, ngikut aja gitu ya. Justru harusnya punya tujuan konsep dulu. Ketika nanti tidak sesuai, ya itulah let it flow gitu ya. Ada hal yang bisa dikontrol dan tidak dikontrol. Seperti itu ya, Pak Arfan. Betul, betul. Jadi misalnya Aha, anak sekolah mau ujian. oke. Ujian dia bilang apa? Let it flow. Mhm. Kan sekali-kali stres kan? Yes. Terus mau ujian kemudian dia bilang let it flow. Itu konsep yang menjadi konsep yang salah gitu. Let it flow itu hanya boleh dikatakan sama anak yang sudah Belajar. belajar. Yes. Lah, anak yang nggak pernah belajar, terus supaya dia tenang dia mengatakan let it flow. Ya kesera-sera apa yang akan terjadi terjadilah. Ya salah dia. Ya, ya, ya.
Tapi konsep itu jadi benar kalau sudah belajar dengan giat, ya sudah berdoa, Hmm. let it flow. Nah, itu jadi benar. Yes. Jadi Belajar jangan. enggak, Aha. berdoa enggak, let it flow. Itu. Kacau itu ya. Jadi jangan sampai kita membenarkan konsep yang salah ya, small listeners ya. Ini bahaya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Pak Arfan, ngomongin tentang New Year New You ya. Kadang di awal tahun nih kita punya semangat yang menggebu-gebu gitu untuk bisa menjadi sosok ataupun pribadi yang baru dari sisi kepribadian, dari sisi karir, relationship, atau mungkin kebahagiaan sendiri. Tapi nggak jarang juga nih ya ketika kita melakukan hal-hal itu kalau udah 2-3 bulan itu mulai surut semangatnya gitu ya untuk kita konsisten menjadi orang yang baru. Nah, ini apa sebenarnya permasalahan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Silakan, Pak Arfan. Ya, karena 1 tahun itu kelamaan memang. Oh, oke. Kelamaan gitu. Kita kan perlu istilahnya apa ya? Etape-etape gitu ya. Kayak Mm-mm. orang lari. Ya, kita akan lari sekarang ini 10 kilo gitu. Ya, Itu kan lama ya. Dan manusia itu jauh kan banget. capek ya. Gampang capek ya. Maksudnya Betul. kita perlu perlu apa? Perpendek? Bukan perpendek, tapi kita perlu bagi 10 kilo Oke. itu menjadi 1 kilo 1 kilo. Yes. Karena kita membutuhkan sesuatu yang baru gitu. Kalau 10 kilo terus kita lari terus ya terus aja gitu. Capek ya lama-lama ya. Ya, pasti. Nah, manusia itu perlu, oh, sudah 1 kilo gitu. Mhm. Rasanya gimana tuh? Beda ya. Jadi excited lagi nih untuk Sudah tembus satu satu kilo, kilo oke. lagi. Ya, 1 kilo. Sekarang kita mau masuk ke 2 kilo. kilometer kedua. Oke, oke, kita lari lagi kilometer kedua. Udah. Mhm. Oke, semangat lagi tuh. Udah 2 berarti ya. Oh, udah 2 sekarang. Oke. Lari ke kilometer ketiga, semangat lagi. Itulah perlu makanya ada setahun itu dibagi dalam 12 bulan gitu. Karena kalau harus mikirin setahun, wah masih lama sekali ini. Nah, tahun 2024 ini ada 366 hari kan gitu ya, lama sekali gitu. Jadi akhirnya ya namanya manusia ya capek dan sebagainya gitu. Tapi mari kita bagi. Nah, makanya kalau saya membaginya bahkan dalam minggu gitu. Jadi setiap minggu itu makanya saya kalau hari Minggu malam tuh udah mulai kerja tuh Audrey. Mhm. Kenapa? Karena saya udah mulai planning. Minggu ini saya pingin dapat apa? Ya. Pingin dapat apa di kantor Mhm. dalam pekerjaan, pingin dapat apa di rumah dalam kehidupan dengan keluarga, pingin jadi Arfan yang kayak apa nih di minggu ini. Saya pingin pingin tunjukin nih. Minggu ini saya pingin jadi Arfan yang mindful. Oke. Mindful itu apa? Yang nggak keburu-buru. Mhm. Kalau meeting jam 9 meeting, biasanya saya nyampe di tempat klien itu jam 9 kurang 2 menit. Oke. Meetingnya jam 9, nyampe di tempat klien 9 kurang 2 menit, kan terlalu mepet gitu. Betul. Sekarang meeting jam 9 nyampe di tempat klien 9 kurang 10. Mhm. Itu aja kayaknya sih kecil ya cuma 10 Oh menit. iya. Tapi 10 menit itu berharga banget gitu. Kita bisa narik napas, kita bisa tengok kanan tengok kiri, senyumnya jadi lebih lebar gitu. Wow. Ya. Itu aja sudah menjadikan saya menjadi Arfan yang berbeda gitu. Nah itu. Jadi kalau saya membaginya ke dalam setiap minggu nanti di akhir minggu weekend sambil santai-santai sama keluarga evaluasi. Benar nggak tadi ya? Tercapai nggak yang saya pingin di minggu ini? Gitu. Mhm. Jadi kemudian minggu depan muncul semangat baru lagi. Jadi memang kita nggak bisa menunggu 1 tahun itu nggak bisa. Kita harus membagi dalam etape-etape gitu. Ya dalam bagian-bagian yang lebih singkat gitu, Audrey. Hmm, oke. Jadi menarik ya, Anda bisa apa ya, membuat step-step ya, small listeners ya, sehingga per step itu juga kita punya semangat lagi yang baru. Kalau misalnya kepanjangan, emang kita jadi pressure juga gitu ya, Pak Arfan ya. Kayak tadi Ya, 10 kilo kan, wah jauh banget gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin bisa menyurutkan semangat Anda. So, Pak Arfan, tersisa 4 menit lagi. Oh, sorry, ya. 3 menit lagi gitu ya. Ini menjadi topik yang sangat menarik untuk membuka tahun 2024, New Year New You, tapi yang pasti tidak hanya perubahan dari sisi kehidupan gitu ya, tapi kita ingin juga mendapatkan kebahagiaan. Karena seperti lagu tadi, happiness will find me gitu. Nah, ini kaitannya untuk kita punya mindset New Year New You dengan happiness seperti apa yang harus diingatkan di pagi hari ini. Silakan, Pak Arfa. Ya, kita itu seringkali salah paham, Audrey ya. Kalau saya mengatakan kita harus menjadi orang yang baru, kemudian kita menyangka bahwa
itu adalah untuk orang lain gitu. Orang lain Oke. ingin lihat kita jadi orang yang baru. Ya, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak salah gitu ya. Tapi fokusnya sebetulnya bukan orang lain. Ya. Fokus menjadi New Year New You itu bukan untuk membahagiakan orang lain, Hmm. bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi fokus New Year New You itu adalah untuk kebahagiaan Anda sendiri gitu. Apa yang membuat Anda tidak bahagia di di hari-hari Anda? Jadi mungkin nggak harus tahun 2023 ya pertanyaannya ya, tapi apa yang selama ini membuat Anda tidak bahagia? Itu aja yang harus harus dijawab gitu. Mhm. Apa yang selama ini membuat Anda tidak bahagia? Sebutkan tiga hal. Kalau saya akan menyebutkan, satu, yang membuat saya tidak bahagia adalah karena saya seringkali buru-buru. Saya kepingin on time, tapi time management saya terlalu mepet. Nah, Yes. buru-buru. Itu membuat saya tidak bahagia. Yang kedua, yang membuat saya tidak bahagia itu adalah karena saya terlalu perfeksionis, pingin Ya. mencapai yang sempurna gitu, kesempurnaan. Padahal saya berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, yang mungkin punya standar yang berbeda-beda. Itu saya menjadi frustrasi. Yang ketiga, karena saya sering mikirin hal-hal yang kecil. Hmm. Ya, makanya saya tertarik sekali ada buku, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Judulnya adalah Don't Sweat the Small Stuff. Oke. Jangan memikirkan hal-hal yang kecil-kecil. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan hal-hal yang kecil-kecil, kita akan melupakan hal-hal yang besar-besar. Ya. Nah, udah dengan tiga itu aja, ya fokus kepada diri Anda, nggak usah pikirin orang lain, tapi yang pingin bahagia kan kita ya, yang pingin bahagia, yang pingin hidup lebih lebih ceria, lebih meaningful kan kita, gitu. Maka kita tidak akan pernah bisa bahagia kalau kita masih menjadi diri kita yang kemarin itu. Ya. Maka saya rumuskan sekarang. Nah ini saya memberikan contoh, mudah-mudahan teman-teman jadi terinspirasi dengan contoh saya ya. Tiga hal Arfan yang baru kayak apa? Nah itu ya. Mhm. Satu, mindful. Apa itu? Saya akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Body, mind, and soul itu selalu berada di satu tempat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya punya spare time. Punya waktu yang lebih leluasa di mana saya bisa narik napas nggak buru-buru gitu. Betul. Ya, itu yang akan saya lakukan. Dan itu sudah saya lakukan beberapa hari ini. Yang kedua, saya tidak akan jadi orang yang terlalu perfeksionis. Saya lebih percaya sama orang deh, udah. Saya percayakan saja sama kamu, saya kasih guidance-nya secara umum, Mhm. saya percayakan pada kamu untuk melakukan itu. Itu saya Ya. katakan kepada tim saya begitu. Jadi nggak usah dikit-dikit bikin proposal, saya periksa lagi. Ya, akhirnya ketika saya periksa, semakin semakin saya periksa, Oke. semakin banyak kesalahan gitu yang Yes, lihat betul. gitu. Aha. Oke. Dan pekerjaan menjadi semakin lama gitu. Ya. Jadi perfeksionisme itu saya mulai mengubah menjadi orang yang lebih realistis. Yang Mhm. ketiga adalah saya tidak akan terlalu menyibukkan diri untuk memikirkan hal-hal yang kecil gitu. Kalau kita memikirkan hal-hal yang kecil, kita tidak akan pernah menjadi orang yang besar. Karena Mhm. orang yang besar adalah orang yang memikirkan hal-hal yang besar dalam kehidupan, yang penting dalam kehidupan ini. Nah, itu aja udah menjadikan saya menjadi Arfan yang baru di tahun 2024 ini. Mhm. Pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Nah, Ini dia jadi refleksi kita. Tadi kita sudah bilang gitu ya, temukan aja tiga hal small listeners yang mungkin bisa menjadi perubahan yang baik gitu ya. Nggak harus besar-besar, simple, step by step juga bisa Anda lakukan gitu ya untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2024. So, thank you Pak Arfan sudah mengingatkan hal yang sesimpel ini gitu ya, yang menjadi langkah besar juga untuk kita di tahun 2024. Semangat terus untuk aktivitasnya seminggu ke depan dan juga small listeners. terima kasih banyak, Audrey. Yes, Ya, melakukan aktivitas hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Minggu depan kita akan jumpa lagi dalam Smart Happiness di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Kami pamit, saya Audrey Juwana. dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you wanna be want to be happy, happy, be happy happy now. now. Sampai jumpa.